Pagi, salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Megas Tumeang. Saya guru SMP swasta KBP Sipoholon, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, tepat pada tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Sebelum kita masuk pelajaran, coba pimpin doa. Coba, Muna. Hai, dua. Ini mengurangkan atas buka memberikan hati saya. Ya Tuhan, kami belajar buka otak dan mengajar kami. Ya kami bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru kepada kami. Ya Tuhan, orang tua kami lakukan mereka berada yang terlindungi. Apapun yang dikerjakan orang tua kami terbuka. Terima kasih. Amin. Oke, ya. Siapa yang absen? Ibu. Cuma satu orang aja? Ya, Bu. Ini kemana orangnya? Selalu asal masuk ibu, selalu tidak hadir. Ada suratnya? Enggak, Bu. Oke, yang seperti ini jangan ditiru ya. Ya, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pelajarannya kita pelajari yang minggu lalu. Siapa masih ingat? Ayo. Saya masih ingat. Pengertian hasil observasi. Pengertiannya apa? Kalau saya bagikan ini apa kau tak ada? Oh, coba berdiri aja, berdiri. Saya tidak ada berikan dulu. Pengertian teks laporan hasil Tangan berlangkah. observasi adalah teks yang berisi pengabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil lembaga observasi. Oke. Selain dari pengertian teks hasil observasi, siapa lagi yang ingat? Ayo siapa? Jangan. Ciri-ciri teks Coba laporan berdiri nak. Jam berat. ciri-ciri teks laporan hasil Ya, tanpa observasi. semangat juga. Jalan. Ciri-cirinya seperti apa? 1. Isi yang dibahas tentang suatu objek. Objek yang dibahas bersifat umum. Oke. Selain dari itu apa lagi ciri-cirinya? Ayo. Definisi klasifikasi objek. Memerinci objek seperti definisinya, klasifikasi, baru apa lagi? Ciri objek tersebut. Sebelum Ibu mau menerangkan materi untuk hari ini, Ibu mau bacakan kompetensi dasar yang mau kita pelajari hari ini. Nah, ini nampak semua di sana? Nampak ya. Kompetensi dasarnya yaitu 3.8 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Yang kedua yaitu 4.8 menyajikan rangkuman teks laporan observasi
yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Itulah mengenai kompetensi dasarnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian mampu atau dapat, yang pertama, dapat menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan tepat. Yang kedua, Ibu harapkan kalian dapat membuat rangkuman teks laporan hasil observasi secara lisan dan tulis dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Penilaian. Ibu membuat penilaian ada 3, yaitu pertama sikap, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kerjasama, yang keempat toleransi, yang kelima disiplin. Penilaian sikap ini Ibu ambil di saat kita melakukan proses pembelajaran. Di situ Ibu perhatikan di manakah adakah sikap kalian penuh rasa syukur kalian, seperti itu ya. Di pengetahuan, yang kedua di pengetahuan Ibu kasih nanti soal-soal sama kalian siap materi ini untuk menilai pengetahuan kalian. Yang ketiga keterampilan. Kalau keterampilan ini Ibu ambil, yaitu Ibu kasih tugas kalian. Tugas ini dikerjakan di rumah. Itulah yang Ibu ambil dari penilaian keterampilan. Oke, itulah mengenai penilaian. Oke, coba sebelum penyampaian materi, coba dibentuk dulu kelompoknya, kelompok yang kemarin. Oke, perhatikan videonya ya. Sambil ditulis apa saja yang kamu perhatikan dalam video tersebut. Kita mau bahas rekaman di sini. Diperhatikan dan juga sambil ditulis ya. Oke, itulah tayangan video tadi ya. Sebelumnya di video tadi itu mengenai apa? Mengenai buah manggis. Oke, buah manggis. Perasaan kalian semua udah pernah ya makan buah manggis ya? Iya, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Gimana rasanya? Enak enggak? Enak, Bu, manis. Enak enggak? Enak, Bu. Enak ya. Jadi dalam video tadi hal-hal apa saja yang dibahas di sana tadi? Informasi apa yang kamu dapat dalam video tersebut? Manfaat buah manggis. Manfaat Beli buah manggis. kulit buah manggis. Coba manfaatnya apa saja dibuat di sana tadi dalam tayangan video tersebut? Coba berdiri aja. Menjaga kesehatan tubuh, mengatasi stres, mencegah batu ginjal, anti kanker, menjaga elastis sel tubuh. Menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, Mengatasi stres, mengatasi nafas. tubuh. Apa di sana? Teks laporan hasil observasi. Oke, teks laporan hasil observasi. Yang minggu lalu kita hanya membahas ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Sekarang kita akan membahas dari struktur dan juga kebahasaan teks laporan hasil observasi tersebut. Strukturnya, coba Sondang bacakan, nampak kan? Satu, pernyataan umum berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum atau nama latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Oke, strukturnya yaitu pertama pernyataan umum. Ada di sana pernyataan umum ini berisikan definisi dan juga keterangan umum. Maksudnya di sana berisi definisi
Ciri-ciri dari kalimat definisi yaitu menggunakan kata adalah dan juga merupakan. Seperti contohnya kita mau mengamati harimau. Contohnya ya, harimau merupakan hewan pemakan daging atau karnivora. Itu masuk ke pernyataan umum karena di sana ada berisikan definisi. Ciri-ciri dari definisi tadi menggunakan kata apa? Kata apa? Kata adalah dan juga merupakan. Jadi maksud dari keterangan umum itu berisikan informasi seperti nama Latin, asal usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang akan kita laporkan atau contoh yang kita buat dari teks laporan hasil observasi tersebut. Itulah yang dimaksud dengan pernyataan umum. Pernyataan umum ini pada teks laporan hasil observasi selalu terdapat di paragraf pertama. Oke, kita lanjut lagi. Coba nak, kamu bacakan nomor 2. Deskripsi bagian dari perincian hal-hal yang dilaporkan dalam binatang mencakup ciri fisik, habitat makanan dan perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik, bunga, akar, buah, atau perincian bagian minus. Oke, deskripsi bagian. Maksudnya di sini deskripsi bagian itu kalau kita misalkan contohnya kita buat kita amati seperti binatang. Jadi dalam binatang ini kita ambil yang kita amati dari ciri fisik binatang tersebut, habitatnya di mana, makanan binatang itu apa, dan juga perilaku dari binatang tersebut. Itulah yang dimaksud dengan di bagian deskripsi bagian. Oke, lanjut. Coba dari sana, kamu deh bacakan. Coba berdiri. Tidak, deskripsi manfaat atau kesimpulan. Berisi manfaat dari adanya laporan tersebut. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi manfaat akan berisi klasifikasi objek dari berbagai segi manfaat dan sifat-sifat khusus objek. Oke, masuk lagi kita ke unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Unsur kebahasannya yaitu coba 1. Semua yang membacakan. 1. Menggunakan kata benda penjenis dan kata benda pendeskripsi. Kata benda penjenis adalah kata yang menentukan jenis atau klasifikasi yang diikuti. Contohnya, buah manggis, sampah, pupuk, organik, dan lain-lain. Oke, nomor 1 dikatakan di sana menggunakan kata benda penjenis. Contoh dari kata benda penjenis ini seperti yang mau kita amati, objek yang mau kita amati sepertinya contohnya buah manggis, sampah, pupuk organik. Itulah yang dimaksud dengan kata benda penjenis. Coba lanjut. Kata benda pendeskripsi adalah kata yang mendeskripsikan atau menjelaskan kata benda yang dimaksud oleh kata penjenis. Contohnya, buah manggis atau Cassinia mangostanae merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Oke, dari kata benda pendeskripsi ini, setelah kita tentukan kata benda penjenisnya tadi, lalu kita tentukan deskripsi dari kata benda penjenis tadi. Misalkan itu buah manggis. Jadi kita masuk ke pendeskripsian dari buah manggis tersebut. Ciri-ciri dari kata benda pendeskripsi ini, dia selalu ada diikuti dengan kata merupakan. Buah manggis
tadi merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Nah, seperti itu ya. Itulah contoh dari kata benda pendeskripsi. Oke, lanjut. Semua. Menggunakan kata kerja dalam menjelaskan perilaku atau sifat. Contoh, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Kata menyembuhkan merupakan kata kerja yang sifat dari buah manggis. Oke, nomor 2 ya, menggunakan kata kerja dalam menjelaskan perilaku atau sifat. Ini hampir sama dengan nomor 1 tadi, atau berkaitan dengan unsur kebahasaan nomor 1 tadi. Di kata benda pendeskripsi dan juga kata benda penjenis. Di sana dikatakan menggunakan kata kerja dalam menjelaskan perilaku atau sifat. Contohnya, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Untuk menunjukkan mana kata kerja dalam kalimat tersebut, yaitu menyembuhkan. Itulah yang dimaksud dengan kata kerja. Oke, lanjut. Tidak menggunakan pernyataan fakta. Tes laporan hasil observasi merupakan hasil pengamatan. Artinya, ada yang mengatakan itulah yang menjadi bahan penyusunan laporan. Temuan yang didapat itu merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Contoh, buah manggis dihasilkan tanpa menyebabkan. Oke, bagian ketiga menggunakan pernyataan fakta. Berarti fakta itu harus nyata. Contohnya seperti buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Mungkin ini kalian pelajari di IPA tentang penyerbukan nantinya. Oke, kita lanjut. 4. Semua. Nomor 4. Menggunakan istilah teknis atau ilmiah. Dikarenakan teks tersebut merupakan laporan, maka selayaknya menggunakan istilah ilmiah untuk meyakinkan pembaca bahwa tulisan tersebut memang dibuat dengan menyertakan ilmu pengetahuan di dalamnya. Contohnya, manggis atau tradisinya tanah air. Oke, nomor 4 unsur kebahasaannya yaitu menggunakan istilah atau ilmiah. Dari contohnya di sana buah manggis, kata ilmiahnya yaitu Garcinia mangostana L. Oke, sampai di sana unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi tersebut. Oke, dari yang keempat bagian tadi masih ada yang kurang paham tentang unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi tadi. Ada yang kurang paham? Tidak, Bu. Sudah paham semua? Tidak, Bu. Coba diperhatikan dulu. Itu gambar apa itu? Manggis. Oke, buah manggis. Kita ambil contoh dari teks laporan hasil observasi itu berupa buah manggis. Ini teksnya ya. Oke, diperhatikan di sana ada tabel ya. Bisa dibaca semua? Bisa kan? Dari struktur teks dan juga bukti tekstualnya. Yang pertama udah kita bahas di deskripsi umum, dia terdapat di paragraf pertama. Yang kedua deskripsi bagian yaitu paragraf kedua, ketiga dan keempat. Di bagian deskripsi manfaat atau kesimpulan tadi dia terdapat di paragraf kelima. Oke, itulah ya. Kita masuk ke LKPD ya. Ya, Bu. Ini dikerjakan secara kelompok.
Diperhatikan di sana udah ada petunjuknya. Dikasih waktunya 10 menit. Perhatikan petunjuknya ya. Di sana udah lengkap petunjuknya. Yang pertama, bacalah dengan seksama teks laporan hasil observasi berikut. Yang kedua, untuk mempermudah pekerjaanmu gunakan tabel berikut. Di sana udah ada tabelnya Ibu kasih. Kalian hanya melengkapi. Sudah siap semua? Ya. Oke, coba. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Didengarkan. Anggota kelompok Setia Dahal Rio Samuel. Jawaban. Struktur teks 1 pernyataan umum. Bukti tekstual COVID-19 adalah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada tahun 2019. Laporan dari Corona terpaksa bahwa COVID-19 adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan dan pneumonia. Penyakit tersebut disebabkan oleh infeksi virus corona 2 atau SARS-CoV-2 sindrom pernapasan akut parah. 2. Deskripsi bagian. Gejalanya bervariasi dari gejala flu biasa. Jika ada teman-teman yang mau mengutarkan, Oke, siapa yang ada tanggapannya atau komentar dari kelompok lain? Oke. Coba berdiri saja. Sudah dikenalkan. Saya mau melengkapi pekerjaan kelompok nanti di strukturnya kurang terpelajari. Di strukturnya kurang kesimpulannya. Bagaimana? Coba. yang kami Kenapa? yang merupakan Oke, masih kurang ya. Dikatakan belum ada kesimpulannya ya. Oke. Coba tampilkan kelompok 2. Kelompok 2, anggota kelompok Dimas, Estian, Bolina, Sondang, Tio, Chelsea. Kunci jawaban. Struktur teks 1. Pertanyaan umum. Bukti tekstual. COVID-19 adalah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada tahun 2019. Sekian dan terima kasih. Kalau ada teman-teman yang mau menanggapi silahkan. Oke, siapa yang mau menanggapi? Oke. Saya ingin mengomentari kelompok 2 karena ada yang kurang dari ciri bahasa nomor 4 tentang pandemi COVID-19 dan virus corona. Oke, bahasanya masih kurang ya. Boleh ditambah ya, Dek? Iya. Oke, lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3. Anggota kelompok mempunyai instrumen jadi instrumen pada instrumen anda sekali juga memberikan gimana dia mana. Ciri bahasa 1. Menggunakan istilah teknis atau ilmiah. Bukti tekstual. Pneumonia sepsis. Oke. Sekian dan terima kasih kepada teman-teman menanggapi. Saya mau mengomentari pekerjaan kelompok 3 tentang ciri bahasa di bagian kedua. Dengan terbaru atau kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan ciri objek observasi, yaitu ditambah satu lagi. Bahkan di Indonesia terdapat satu baru yang berjumlah 81 orang dan 25 Agustus 2021. Secara
Oke, di bagian mana tadi tanggapanmu? Di bagian mana? Di ciri bahasa? Oh, ciri bahasa di bagian kedua orang itu masih kurang ya? Oke. Silakan ditambahkan nanti ya. Silakan dulu. Oke, yang ini perhatikan dari hasil setiap kelompok masing-masing, yang paling benar jawabannya yaitu kelompok 2. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Oke, coba semuanya dulu. Kesimpulan untuk materi hari ini. Kesimpulannya yang pertama dari struktur teks laporan hasil observasi itu yang pertama apa? Pernyataan umum. Yang kedua apa? Deskripsi. Yang ketiga apa? Kesimpulan. Oke, itulah struktur dari teks laporan hasil observasi. Unsur pembahasannya apa? Yang pertama apa? Menggunakan Semuanya. Yang pertama apa? menggunakan kata-kata penjadi serta Yang kedua? menggunakan kata atau kata beda yang akan menjelaskan observasi. Oke, yang ketiga? Menggunakan pernyataan berupa fakta. Yang keempat? Menggunakan kata-kata ilmiah. Oke, itulah kesimpulan dari materi untuk hari ini. Oke, kita masuk untuk menilai pengetahuan kalian. Coba kembali lagi ke semula. Sudah semua? Sudah. Oke, untuk materi kita minggu depan itu menyajikan rangkuman teks laporan observasi. Itulah materi untuk minggu depan, menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Oke, buatkan tugas di rumah. 1. Buatlah salah satu contoh teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Oke, ini dikerjakan di rumah ya. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya refleksi pembelajaran kita hari ini. Tampak di sana, itu gambar apa itu? Emoji. Gambar apa itu? Belum semua udah? Emoji. Oke. Gambar nomor berapa kalian pilih? Nomor 3. Nomor 3. Di sana tersenyum lebar ya? Iya, Bu. Berarti materi hari ini menyenangkan ya? Menyenangkan, Bu. Belum semua menjawab, menyenangkan kan? Menyenangkan, Bu. Oke, terima kasih anak ya. Oke, Iya, Bu. Sebelumnya coba pimpin doang. Coba, pimpin doang. Hanya berdua saja. Ayo. Ya Tuhan, bersyukur dan mengucapkan keberatan atas kebaikan kepada-Mu. Ya Tuhan, Kau mampulah berkatilah kami berjalan sampai ke pemerintahan semasa akan. Dan dosa yang kami buat, rumah dan Oke, sampai jumpa.